warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Jamaah pengajian bagian Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah telah melimpahkan segala nikmat kepada semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan, diberikan rezekinya serta karunia-Nya, sehingga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan dari kematian atau tidur kita. Kemudian alhamdulillah kita melaksanakan ibadah sahur, kemudian melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, berjumpa dalam pengajian ahad pagi yang diajukan menjadi Sabtu pagi. Jemaah Allah SWT, salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau lah alhamdulillah kita bisa mengenal Islam hingga pada hari ini. Dan semoga salawat serta salam selalu terserahkan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat serta seluruh umatnya hingga yaumul akhir nanti insyaallah. Alhamdulillah, biasanya sebelum saya mulai kira-kira sampai jam berapa ini biasanya? Monggo. Kok monggo? Jam itu biasanya kalau mau ini. Sejam. Setengah 8 kalau kebuatan kurang betul. Insyaallah pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar Idul Fitri, karena insyaallah kita sudah memasuki tanggal 29 hari, tinggal masih banyak final saja, tinggal berapa hari? 1 hari lagi. Nanti insyaallah tarawih terakhir besok tidak ada. Alhamdulillah atau astagfirullahaladzim. Jadi puasa Ramadan ini, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada sebuah hadis yang sangat lengkap Rasulullah menjabarkannya, bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai kan gimana? Perisai untuk membatasi diri kita, untuk menahan diri kita dari api neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali, akan tetapi kita tidak diperkenankan untuk berkata-kata yang jelek atau perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang mana bisa membatalkan puasa kita atau mengurangi ibadah puasa kita. Jadi ketika puasa disebut sebagai perisai, syaratnya adalah menjaga lisan kita. Jadi nek senang juga kita ampun gibah ini. Yang masih suka berbuat buruk sehingga amal ibadah puasa kita bisa berkurang bahkan sampai membatalkan puasa, maka sampai kita hindari agar Ramadan atau puasa kita yang kita jalani menjadi puasa yang benar-benar penuh ampunan, penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan kembali Rasulullah SAW, ketika kita yang menjadi korbannya, dalam artian itu ketika kita disakiti, tadi kan dari awal itu kita diminta untuk menahan diri kita dari lisan kita, perbuatan kita yang jelek. Kemudian dilanjutkan kembali, tapi kalau misalnya kita disakiti atau kita diperlakukan dengan buruk, maka katakan kepada dirimu sendiri, ini shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Saking apa ya, luar
kita diminta untuk menjaga diri kita. Ini suamimu, saya sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kemudian kita maafkan. Kira-kira selama puasa Ramadan ini masih ada rasa dendam? Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya ketika kita memaafkan orang lain, dan sifat pemaaf ini juga termasuk sifat ahli surga. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis, duduk bermajlis pada sedikit, tiba-tiba Rasulullah SAW terlihat seperti menangis. Kemudian setelah beberapa saat, para sahabat yang melihatnya, kemudian tiba-tiba Rasulullah tertawa. Jadi setelah menangis, setelah beberapa saat Rasulullah tiba-tiba tertawa. Kemudian karena penasaran, tidak ada sahabat yang berani bertanya. Umar bin Khattab memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba menangis? Terus tiba-tiba seperti tertawa sampai hidungmu terlihat." Dalam artian itu Rasulullah bahagia sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya nanti di hari kiamat ada dua orang dari umatku yang bersujud bersimpuh kepada di hadapan Allah SWT. Karena urusan di dunia, dua orang sahabat ini, satu berbuat buruk, berbuat zalim kepada satu sahabatnya tadi atau saudaranya tadi, berbuat zalim sampai amalannya itu habis, terbawa nanti sampai di hari kiamat. Kemudian hamba yang terzalimi tadi menuntut kepada Allah SWT, "Ya Allah SWT, ya Allah, mohon limpahkan kebaikan dari saudara saya ini kepadaku." Kemudian Allah Ta'ala melihatnya, ternyata tidak ada kebaikan sedikit pun. Wahai hambaku, sesungguhnya sudah tidak ada kebaikan sedikit pun dari sahabatmu itu. Kemudian, kalau begitu ya Allah, limpahkan keburukan saya kepada sahabat saya. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW menangis, karena pada hari itu seluruh manusia fokus pada dirinya sendiri, tidak mau menanggung dosa sedikit pun, karena dosa sedikit saja akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mendengar hal tersebut, Rasulullah sampai menangis. Kemudian Allah Ta'ala tiba-tiba berfirman kepada hal tersebut, "Kalau begitu silahkan angkat kepalamu, lihatlah ke depan." Ternyata di depannya sudah terhampar surga yang sangat luar biasa besar, terbuat dari emas dan permata. Kemudian karena saling takjub, hal tersebut bertanya, "Ya Rabb, ya Allah Ta'ala, untuk siapakah surga itu? Untuk nabimu yang mana? Atau untuk syahidmu yang mana? Atau untuk siddiqmu yang mana? Bahkan engkau pun bisa menebusnya. Dengan cara apa ya Rabb? Dengan cara engkau memaafkan saudara." Kemudian menjawab mendengar firman Allah Ta'ala, hamba tersebut pun berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, kalau begitu saya maafkan saudara saya." Maka Allah Ta'ala pun berfirman kembali, "Silahkan masuk dalam surgamu sambil menggandeng tangan saudara." Ibaratnya gandeng tangan saudara pun masuk dalam surga. Jadi jangan lupa Allah SWT. Ketika kita masih mendapat amarah di Ramadan ini, bisa mungkin kita buang jauh-jauh. Ketika kita disakiti, katakan kepada diri kita, "Inni shaimun." Kalau kita kita mau menyakiti orang lain, sesungguhnya dosa yang kita lakukan kepada orang lain tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dimaafkan hanya dengan cara bertaubat saja. Tetapi harus meminta maaf. Jadi kalau misal urusannya dosa dengan manusia yang lain, perbuatan zalim, perkataan-perkataan dan orang baik pada orang lain, maka cara menghapusnya, cara bertaubatnya adalah dengan bertobat kepada Allah Ta'ala, tidak mengulangi kembali, kemudian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jemaah Allah SWT. Jadi momentum Ramadan ini sudah masuk di babak akhir, babak final.
kita akan ditinggal sebentar lagi oleh bulan suci Ramadan. Ya. Dan insya Allah pada tanggal 31 bertepatan dengan 1 Syawal kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, hukumnya itu artinya apa? Hukum sholat Idul Fitri sunnah, lebih tepatnya sunnah muakkad, ya, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ada berpendapat juga bahwa ibadah sholat Idul Fitri ini merupakan fardu ain. Dalilnya bahwa karena pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan bahkan orang-orang atau perempuan-perempuan yang sedang haid dan sedang dibimbing untuk keluar ke tanah lapang mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jadi ada yang berpendapat bahwa sholat Idul Fitri hukumnya juga fardu ain. Tapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi jangan lupa Allah SWT. Tulisannya kita sini dulu lagi. Kita sini belum buka. Biar masuk semua. Jadi yang pertama seputar Idul Fitri adalah ada Idul Fitri. Yang pertama, dan insya Allah dampaknya dari Allah sudah mayoritas sudah insya Allah sudah memahami. Yang pertama adalah mandi. Pada hari ini disunahkan untuk mandi karena pada hari tersebut kaum muslimin akan berkumpul, maka disunahkan mandi seperti pada hari Jumat. Namun apabila seorang hanya berwudu saja, maka sah baginya dan kaifiahnya seperti mandi janabah atau mandi junub. Dari Ibnu Qudamah kitab Al-Mughni halaman 357 puluh. Jadi seperti mandi sholat Jumat, karena sholat Jumat disebut juga sebagai hari raya. Jadi tiap hari Jumat itu sebenarnya hari raya. Selain 2 hari raya besar yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka sejatinya di setiap pekan atau setiap minggu itu kita berhari raya dari Jumat. Jadi kita disunahkan ketika sebelum datang ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah mandi terlebih dahulu seperti mandi janabah atau mandi junub. Dan paling utama itu seperti seperti wudhunya disempurnakan. Kira-kira wudhunya kita sudah sempurna dengan ini? Insya Allah satu. Pertama itu apa? Niat kami bersoal lagi. Kalau mati, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Bersihkan tangannya dibersihkan. Seperti cuci tangan, dibersihkan kabel. Tekan pergelangan tangan. Kemudian baru berkumur dengan satu tangan. Rasulullah mencontohkan dengan satu tangan sebelah kanan. Diambil, kemudian dikumur sekaligus dihirup ke hidung. Kalau misal susah, misal satu dalam artian mulut dulu sampai 3 kali, kemudian baru hidung. Kalau misal bisa, langsung dibarengkan. Jadi mulut berkumur, langsung dihirup. Dihirup ya. Saat ini ya. Kalau sekarang dimasukkan jaringan apa dihirup? Ngapunten dihirup ya. Jadi untuk masukkan ke dalam hidung itu dihirup, bukan jarinya masuk ke hidung, betul? Kalau secara kesehatan itu biasanya untuk menghindari sakit influenza atau pilek misalnya. Jadi misal sudah kebiasaan itu apa ya, hidungnya itu lebih sehat insya Allah. Jadi berkumur 3 kali, kemudian menghirup air sebanyak 3 kali juga. Setelah hidung muka sampai garis wajah ya. Nek bapak-bapak rambutnya kayak mas jenggotan di sela-sela juga. Nek boten boten. Jadi ketika ada jenggot di sela-sela, karena biasanya ada yang tertutup. Jadi semua muka dari rambutnya diambil, kemudian basuh mukanya.
sampai garis wajah. Sela-sela matanya juga jangan kelupaan. Sela-sela mata ini, karena sering lupa, masih ada bekasnya atau menutup belek. Kemudian dibasuh, tadi sela-sela jenggotnya dibasahi juga sebanyak 3 kali. Kemudian nanti setelah buka tangan, saya pergelangan tangan dari ujung sampai dilebihkan. Kalau sampai situ dilebihkan, dan dari ujung 1, 2, 3. Nek susah nggih, atas niki nggih boten napa-napa. 3 kali, bukan kanan kiri, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian rambut. Kalau rambut itu cukup, jadi ambil air, kemudian dipaskan, kemudian rambut sampai belakang. Nek laki-laki sampai belakang saja. Nek wis mboten saged, nggih sampai ubul-ubul. Nek mboten saged, nek ibu bisa di tempat udhunya terbuka, cukup sampai ubul-ubul, mboten napa-napa nek bisa. Kalau mboten bisa, cukup bagian rambut yang bisa terkena. Kalau khusus untuk ibu-ibu yang sedang di tempat terbuka dan sedang mau keluarnya terlihat. Jadi kalau laki-laki itu sampai belakang, kecuali rambutnya diukur. Kemudian langsung cukup sekali gitu. Kalau dalam KPT itu kemudian putusan tadi sekali saja. Jadi dari belakang rambut dan copot, dari depan belakang, terus langsung telinga. Cukup sekali saja. Dalam himpunan putusan tadi itu cukup sekali saja. Kemudian sampai sini paham, ada pertanyaan? Insyaallah paham ya. Kemudian setelah rambut, kemudian telinga masing-masing sekali di sela-sela nih. Jadi 1 jari telunjuk niku di dalam, jempolnya menjauh. Mengikuti alur dari telinga. Kemudian setelah telinga selesai, kaki sampai mata kaki. Di sela-sela jarinya niku diresiki juga. Kagem jari telunjuk. Jari kelingking di sela-sela jari kakinya. Kemudian sampai mata kaki kalau bisa dilebihkan sedikit agar semua terbasuh semua. Jadi jamaah Allah Subhanahu sebelum memulai mandi janabah, kalau lebih wudhu terlebih dahulu, kemudian baru mandi. Insya Allah saya sudah tahu ya, ibu bapak-bapak. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Kemudian adab yang kedua, berhias sebelum berangkat sholat Id. Dalilnya dari Ja'far bin Muhammad, an Ja'far bin Muhammad, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda ibaratin fi kulli aidin, selalu memakai wol atau burda dari Yaman, itu corak Yaman pada setiap Id. Dalam artian itu pakaiannya itu pakaian yang terbaik yang dimiliki, bukan pakaian yang baru. Pakaian yang dimiliki itu pakaian terbaik, yaitu dengan cara dicari dengan cara yang halal. Kita yakin bahwa tersebut halal, halalnya juga sudah jelas. Kemudian kita membayar juga dengan cara yang halal juga. Jadi baju terbaik itu yang kita miliki dengan memperolehnya dengan cara yang paling halal, bukan baju yang baru. Dan Rasulullah SAW memakai baju yang terbaik itu yang tadi, kain wol, memakai kain wol yang beliau miliki, kain terbaik yang dengan corak dari Yaman. Dipakai ketika Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini konten hadis dari Syafi'i dalam kitabnya Al-Musnad, hadis nomor 441. Jamaah Allah SWT. Kemudian yang ketiga,
makan sebelum sholat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha tidak diperkenankan. Kalau misalnya Idul Fitri kita diperintahkan. Maka dari itu kita diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah batasnya sebelum sholat Idul Fitri. Karena pada hari Idul Fitri banyak sekali dari saudara-saudara kita yang sebut jadinya ngapunten, ada yang kurang mungkin, maka sisa mungkin distribusiannya sebelum malam takbir, karena mungkin takbirnya harus sudah persiapan ke tanah lapang. Jadi kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Dalilnya di hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tu yaumal fitr hatta ya'kula tamar. Ada Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa kurma. Kalau tak memiliki naik botol-botol kurma, ada kagum. Jadi kalau misalnya tidak ada kurma itu ibaratnya yang ada ngapunten, ada glukosanya, ada gulanya, ada karbonya. Karbohidratnya itu kalau misalnya kita makan tidak kurma seperti kita makan satu porsi nasi, seperti kita makan satu porsi nasi. Kalau kita makan tidak kurma saja. Maka kalau misalnya tidak ada kurma bisa diganti dengan makanan yang mengandung gula, makanan yang bisa mengandung energi. Jadi kita makan bukan lemas. Jadi saya tidak lupa sama opornya bisa. Tapi sebenarnya memang lupa, yang botol-botol bisa diganti. Makanya tadi Rasulullah memerintahkan untuk disegerakan zakat fitrinya. Jangan Allah SWT sampai sudah diberikan. Boleh. Kalau sampai ada, saya lanjutkan kembali. Yang keempat, mengambil jalan berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa statusnya adalah hasan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, merupakan sunnah bahwa engkau keluar untuk sholat Id dengan berjalan kaki dan makan sesuatu sebelum berbuka. Jadi ketika Rasulullah SAW, ada yang tahu kurang lebih Rasulullah SAW jaraknya, meskipun nanti kita bahas juga. Jarak tanah lapang dari masjid itu bila? 100.000 hasta. Ada 1.000 hasta, ada 200 meter. Jadi Rasulullah SAW selama seumur hidupnya di Ngapunten, sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di tanah lapang. Jaraknya itu kurang lebih 1.000 hasta dari masjidnya. Meskipun masjidnya dekat sama dalamnya Nabi Muhammad dan Nabi dekat, tetapi Rasulullah SAW merintahkan ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tanah lapang dan jaraknya kurang lebih 200 meter dari masjid atau rumah. Dan Nabi memerintahkan juga ketika pulang setelah selesai sholat nanti mengambil jalur yang berbeda dengan seperti berangkat. Misal berangkat itu nanti muter lagi. Disunahkan itu jalan kaki. Nek misal lebih bisa dengan kendaraan, kalau misal mau jalan kaki sakit juga. Tapi kalau misal dirasa jauh kemudian takut tertinggal, maka bisa dengan kendaraan. Bono-bono. Karena sunnah bukan wajib. Nek wajib nanti berangkat. Jangan Allah SWT. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar pergi sholat Id, beliau kembali dengan melalui jalan lain dari yang dilaluinya ketika beliau pergi. Hadis dari Ibnu Majah nomor 432. Jadi jamaah Allah SWT. Adab yang keempat adalah tadi mengambil jalan yang berbeda, seperti antara pergi dan berangkatnya. Kemudian yang kelima,
kenapa kita diberitakan ini? Kenapa kita diberitakan untuk mengambil jalur yang berbeda? Ada yang tahu? Ya. Karena kita ditakutkan, misal ketika di tanah lapang belum berjumpa dengan saudara kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi langsung di jalan tadi. Jadi kalau misal mau dilanjutkan nanti tiap rumah mau silaturahmi itu lebih bagus lagi. Jadi kenapa kita disunahkan untuk mengambil yang lain? Karena diharapkan ketika kita belum bisa bersilaturahmi di tanah lapang dan belum bisa bertemu karena saking banyaknya, maka kita bisa bertemu di jalan yang lainnya. Kemudian ada yang terakhir yaitu banyak bertakbir. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ini satu rangkaian ayat 183 sampai 187 itu peraturan atau perintah untuk berpuasa juga. Jadi ayat 183 surah Al-Baqarah sampai ayat 187. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian menyempurnakan hitungan Ramadan dan bertakbirlah karena yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian, semoga kalian bersyukur. Ini penutup Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ini panjang ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an sampai ayat harus selesai. Kemudian yang jadi pertanyaan, mungkin kita seringkali ada yang memerintahkan untuk bertakbir sebanyak 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ada juga yang 3 kali. Masing-masing ada dalilnya semua. Jadi saya tuliskan juga Assalamualaikum, makanya saya kecil. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia apabila pergi ke tanah lapang di pagi hari, beliau bertakbir dengan mengeraskan suara takbirnya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau apabila pergi ke tempat sholat pada pagi hari, Idul Fitri ketika matahari terbit, beliau bertakbir hingga sampai ke tempat sholat pada harinya. Kemudian di tempat sholat itu beliau bertakbir pula, sehingga apabila imam telah duduk, beliau berhenti bertakbir. Imam sudah duduk di depan, itu baru berhenti bertakbir. Jadi dalam riwayat ini Ibnu Umar memerintahkan kepada kita, mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak takbirnya masing-masing, bukan sudah diwakilkan maksudnya tidak mau bertakbir, akan tapi kewajiban kita untuk memperbanyak takbir, untuk memperbanyak menyanjung Allah Ta'ala di ibadah dari mulai malam itu kira-kira dari hari naik di bulan Hijrah pas kapan ini? Maghrib. Pas maghrib ini. Jadi pas maghrib itu sudah langsung takbir. Takbir nanti sampai batasnya kita sholat Idul Fitri adalah ketika imam sudah duduk di depan, sudah di tempatnya, kemudian beliau duduk. Ini bahasa. Kemudian bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Kemudian Salman mengajari kami lafaz takbir dan berkata, bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Besar Allah, atau kabiru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiru. Jadi hadis terbaik lagi. Kemudian juga sahabat Umar bertakbir mulai sholat subuh kita di sini pada hari Arafah, pada hari Tasyrik. Kemudian paling saya terbalik juga ada pun sifat atau siapa takbir. Dalam hal ini terdapat kekuasaan. Telah datang pada satu riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia bertakbir pada hari Tasyrik dengan genap atau 2 kali takbir, mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih, akan tetapi disebutkan di lafaz yang lain dengan 3 kali takbir. Jadi
benar, oke. Dan tidak benar itu boleh melapaskan takbir tadi. Yang perlu garis bawah juga yang ucapan terakhirnya atau kata terakhirnya walillahil hamd, ada dana itu dibatalkan kembali. Walillahil hamd. Jadi seperti baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi dibatalkan kembali. Walillahil hamd. Dibatalkan kembali. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Jemaah Allah SWT. Jadi tadi terkait lapas takbir ada yang 2 kali, 3 kali, semuanya ada dalilnya. Jadi dimonggo yang misal mau 2 kali diperkenankan, persilakan, dan 3 kali juga diperkenankan. Jadi jangan, oh ini kok 2 kali gitu, nah gitu kan. Ya, tapi memang ada dalilnya semua. Ketika Rasulullah SAW contohkan ada yang 2 kali, ada yang juga 3 kali. Saya berbagi tadi. Kalau misalnya mau baca lagi, mau buka kitabnya bisa juga. Jemaah Allah SWT. Kemudian memasuki selanjutnya yaitu hukum sholat Id tadi. Bahwa hukum sholat Id adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu ain. Tapi mayoritas dan paling kuat termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian tempat dan waktu sholat Id diriwayatkan dari Jundub, dilaporkan bahwa dia berkata, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Id bersama kami ketika matahari setinggi 2 punggalan atau 2 tombak. Dan Idul Adha ketika matahari setinggi 1 penggalan atau 1 tombak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian sholat Id diselenggarakan di lapangan, tidak di masjid kecuali kalau hari tersebut hujan, yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat Id di lapangan. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang senantiasa mengerjakan sholat Id di lapangan. Beliau mengerjakan sholat Id di musolanya, yaitu tanah lapang yang terletak 1000 hektar atau 200 meter dari masjidnya pada waktu itu. Beliau tidak pernah mengerjakan sholat Id di masjid kecuali sekali saja seumur hidup beliau, karena pada hari itu hujan. Jadi jemaah Allah SWT untuk waktunya itu 2 tombak. 2 tombak itu kurang lebih 15 sampai 30 menit setelah syuruk. Syuruk itu matahari terbit itu sudah 1. Matahari terbit, syuruk, kemudian tunggu 15 menit itu sudah 1 tombak. Tapi sekarang dia tidak perlu nanti tombak 2 tombak. Kemudian itu sampai 2 tombak, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam setelah syuruk. Nek modal ini kurang lebih berarti jam setengah itu sudah, atau sampai kalau sholat untuk Idul Fitri, Rasulullah SAW mensunahkan itu mengakhirkan. Dalam artian itu lebih siang dibanding penumpang. Karena ditakutkan di banyak jamaahnya belum sampai ke tanah lapang. Berbeda dengan Idul Adha yang pelaksanaannya lebih kasih, karena harus ada penyembelihan kurban dan sebagainya. Jadi untuk sholat Idul Fitri batasnya apa? Ada yang tahu? Batas waktunya sampai kapan? Matahari tergelincir mendekati dulu. Itu sebenarnya masih boleh. Kalau zaman corona itu kan sholatnya banyak yang sendiri-sendiri, ya, satu keluarga karena tidak diperkenankan sholat secara berjamaah di masjid berkumpul orang banyak itu dibatasi. Maka para ulama pada zaman COVID itu berpendapat boleh melaksanakan di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing juga. Untuk waktunya sampai tergelincir mata. Jadi jangan Allah SWT, insya Allah kalau misal di pemerintah desa Mungutan, insya Allah sudah ada namanya tadi Badan PHBI
Jadi insya Allah sudah banyak juga, kemudian sudah tidak harus diberikan lupa, insya Allah sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk tempatnya tadi di tanah lapang, karena agar orang-orang punya punten ketika perempuan-perempuan yang sedang haid, karena tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam masjid. Tetapi di tanah lapang tersebut disediakan tempat khusus, di mana ketika sholat Idul Fitri banyak perempuan-perempuan yang tidak sholat nanti dipisahkan. Ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah, para perempuan juga mendengarkan, di mana isi fatwa-fatwa tersebut sanjungan kepada Allah Taala, kemudian juga peringatan, kemudian ajakan, khususnya ajakan untuk bersihkan hartanya, karena dan ini dalil di mana kotak infak itu bisa diedarkan. Jadi entah di ujung atau diedarkan pada hari sholat Idul Fitri. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengisikan sedikit hartanya. Jadi jangan lupa Allah Taala. Insya Allah ketika ada kotak infak itu sudah sunnah juga, bukan tidak ada jawaban. Jadi jangan lupa Allah Taala, karena saking utamanya, saking luar biasa sholat Idul Fitri, bahkan perempuan-perempuan sedang dipingin, sedang berhalangan, dianjurkan untuk datang apa mendengarkan khutbah dari Kanjeng Nabi. Jemaah Allah Taala. Kemudian yang keempat yaitu sifat sholat Idul Fitri. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, beliau memulai sholat Id sebelum berkhutbah. Beliau sholat 2 rakaat, bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali takbir yang beruntun setelah takbir iftitah. Jadi takbir iftitah itu berbeda dengan takbir tambahan. Takbir iftitah baru ditambah 7 kali. Kemudian beliau berdiam sejenak antara 2 takbir. Tidak diketahui zikir tertentu antara takbir-takbir ini. Akan tetapi disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memuji Allah Taala, menyanjungnya dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad di antara 2 takbir tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fadl dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir, dan setelah menyempurnakan takbirnya, Nabi memulai qiraat. Beliau membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Qaf pada salah satu rakaat. Pada rakaat yang lain membaca surah Al-Qamar, terkadang membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Lasah bagi beliau dari beliau 2 hal ini, dan dikasah riwayat yang menyatakan selanjutnya. Ketika selesai membaca, beliau bertakbir dan rukuk. Kemudian apabila telah menyempurnakan rakaat yang pertama, beliau bangkit dari sujud dan bertakbir 5 kali secara beruntun. Setelah itu beliau membaca, maka takbir merupakan pembuka di dalam 2 rakaat. Kemudian membaca dan setelah itu beliau. Jadi jamaah Allah. Jadi yang pertama adalah ketika sholat Id yang berjamaah, imam membuat sutrah terlebih dahulu. Sutrah itu adalah pengulapan dua sutrah. Jadi sutrah itu kira-kira yang bisa menghalangi sehingga manusia yang lewat itu tidak bisa terhalang. Jadi imam tersebut adalah dari orang-orang yang sedang. Nah, sholat jamaah berarti pusat sutrahnya di imam. Ketika ada yang lewat di depan jamaah itu sudah boleh diperkenankan. Ketika misalnya punten dan pipis tidak boleh ditahan, maka bisa membatalkan sholatnya. Kemudian langsung keluar dari sholat, kemudian keluar dulu. Kembali baru berkata kembali. Jadi jamaah Allah Taala yang pertama kali adalah membuat sutra. Kalau kamu ini sudah ada tembok, tapi kalau misalnya di tanah lapang, di depan pengamat sudah ada sutranya. Kemudian imam berdiri, kemudian menghadap para jamaah, kemudian disebutkan sholatul jami'ah atau sholat berjamaah. Bisa dalam bahasa Indonesia juga. Atau misal sudah ada firman tadi, sudah juga dilakukan oleh tidak. Jadi jamaah Allah Taala. Kemudian Rasulullah mencontohkan setelah dia masing-masing sudah bertakbir. Itu tangan
jari sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Jadi ada yang sampai sini. Jadi posisi jarinya bukan terlalu rapat, bukan terlalu. Kemudian ada juga ya sampai daun telinga. Allah. Bukan pasti tangannya sedekapnya di sini. Ampun harus dikit. Kalau dikit itu yang sangat dilarang. Kalau yang saya gini malah dilarang oleh Kanjeng Nabi. Karena seperti sifat orang sombong. Sombong. Jadi yang boleh dikit-dikit sampai sini bisa juga. Jadi laki-laki atau perempuan sama dunia. Kalau sekarang atau sebelum-sebelumnya sami boleh begitu. Sampai sini. Oh gitu, kamutan. Jadi semuanya itu menghadap ke kiblat. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu. Kita berbeda di dalam putusan tafsir itu ada dua yang kuat. Paling kuat itu pertama itu tentang fikih sampai sejajar dengan tarutan tiga tiga. Kemudian yang kedua sampai sudah Allah. Jadi kamutan kalau misalnya belum bisa mungkin kita praktekkan dengan sesuai dengan sunnah kajian Nabi. Kalau kita mulai Rasulullah SAW. Kalau sini ada yang ditanya. Oh, monggo. Terkait dengan takbir, kadang ramai dengan duduknya itu. Jadi anak-anak sama itu mama yang berdua dan takbir, yang takbir tak sambil tiduran itu bagaimana? Pedugan. Kalau misalnya ada anak-anak sesuatu kita berdayakan. Kalau bisa kita arahkan, jangan kita langsung melarangnya juga betul. Karena ibaratnya anak-anak itu nanti ke generasi kita yang akan datang. Jangan sampai bisa mungkin nanti diajarkan gimana cara komentar dulu yang benar sehingga enak didengar untuk apa yang kamu lagi ini hadir atau untuk. Tapi kan tidak boleh kan itu masalah sehingga tidak enak masuk ke takbir itu tidak. Jadi sisa kita arahkan. Nek wonten yang bisa mengarahkan itu lebih bagus. Tapi ampun dilarang secara langsung awal film itu ya ampun. Kalau misalnya mau dilarang bisa juga. Ampun ini ampun mau hidup ini menunda dulu satu jam malam. Ya fokus ke takbir Allah. Jadi pelan-pelan. Insyaallah ketika tersebut kita lakukan, sama saja pelan-pelan kita arahkan. Karena anak-anak muda itu melakukan jiwanya itu masih suka mengikuti instingnya, masih sudah diperingatkan tidak boleh ini bisa tetap dilakukan. Makanya perlu pengarahkan. Karena sifatnya anak-anak sampai remaja itu harus diarahkan. Jadi bagusnya kita diarahkan, bisa dilarang itu dengan cara yang baik, kemudian diarahkan untuk bertakbir saja. Dijelaskan kenapa kok dilarang. Misal ganggu harus jam malam disampaikan kepada anak-anak itu. Dan ada lagi mungkin Kita tolong dibantu bacaan jangan bertakbir kepada sahabat itu. Fikirnya? Iya. Oh, sebentar. Mungkin sebagian. Saya ada. Dalilnya ada sedang. Ya sesuai dengan
nanti saya coba kirim PA kamu. Ada yang lebih lengkap. Lebih lengkapnya belum saya coba bukan. PA terlalu gede. Atau nanti saya coba kirimkan lewat PA. Biar nanti bisa di grup nanti biar jamaah sekalian bisa membacanya. Jadi ada tuntunan yang sesuai dengan politik. grup PA akan bagi. Nanti betul. Nanti dikirim PA mohon. Itu ada dari catatan lengkapnya. Sekaligus ada gambaran, ngapunten gambaran ketika ruku, kemudian sujud, takbiratul ihram dan sebagainya. Jadi semuanya ada. Jadi saya mohon, karena ini belum sampai kebuka. Kalau kita, oh ya, ini kemauan gimana? Nanti kita ada. Nanti biar soalnya jadinya di mana aja. Ada lagi sebelumnya? Ada kan? Ini Di sini ada istilah takbir iftitah. Apakah sama dengan takbiratul ihram? Istilah setelah takbir iftitah. Iftitah mungkin sama dengan takbiratul ihram atau gimana? gitu. Jadi kita takbiratul ihram kemudian baca iftitah. Oh iya. Yang Allah panggil, ya Allah tahu Allah berkabir dan sebagainya. Sesuai dengan hadis. Kemudian baru lanjutkan takbir tambahan. Jadi takbir iftitah itu takbir kemudian bacaan iftitah. Seperti Allah panggil, Allah berkabir, Allah panggil jatuh. Jadi ada tiga yang diriwayatkan oleh Nabi. Kemudian baru takbir tambahan banyak sekali di masing-masing takbir itu. Tadi kan tidak ada bacaan yang khusus karena para sahabat itu mendengarkan tapi tidak menghafalkannya. Kemudian ada para ulama beberapa bahwa bisa dengan cara baca bacaan yang menyebut Allah SWT, bacaan tasbih, kemudian tahmid dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah itu maksudnya itu. Itu yang sebelumnya Jadi memang di dalam Ustaz di sini tidak ada bacaan yang spesifikasi. Tapi para sahabat itu berpendapat bahwa bacaan ini adalah bacaan yang menyejukkan Nabi Muhammad SAW, menyejuk Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ada dua bacaan. Jadi bacaan yang menyejuk Allah Subhanahu Wa Taala, ada bacaan salawat. Kemudian para ulama menyepakati bahwa bacaan ketika takbiratul ihram kemudian setelah takbir tambahan membaca bacaan tasbih, tahmid dan tahmid. Jadi Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau misalnya tidak ada bacaan pun betul apa? Kadang-kadang ada imam yang cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang ingat dan tadi ada dasar tegak sendirian itu tidak ada bacaan yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung diberitakan kepada para sahabat. Jadi tidak ada bacaan yang diberitakan langsung secara jelas gamblang. Peduli ini gimana? Berbeda dengan bacaan bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi bisa dengan dari tasbih dan tahmid. Itu di takbir bahkan. Jadi setelah takbir pertama kita terlebih dahulu ada Allah Hamid, kemudian Allah Akbar bisa juga kalau ini wajahku, kemudian takbir tambahan baca dari Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semuanya 7 kali. Setelah masuk ke takbir ke-7 baru baca Al-Fatihah, kemudian ada surah yang disunahkan atau seringkali dibacakan oleh Kanjeng Nabi. Dan ini kan ada dalil yang jelas. Karena Rasulullah mencontohkan dan para sahabat mendengar secara keseluruhan. Itu tadi yang pertama adalah membaca Quran surah Al-A'la di rakaat pertama, kemudian Al-Ghashiyah.
ada juga yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surah Qaf dan surah Al-Qamar. Itu nek boten saged Al-Qamar, surah Qaf dan Al-Qamar bisa saged dengan Al-A'la dan Al-Qasiyah. Kemudian ada beberapa ulama juga yang berpendapat ketika melihat kondisi jamaahnya, maka kalau misal jamaahnya rakutan, kalau misal mayoritas fisiknya rakutan sudah sepuh misal atau banyak kekurangan sehingga tidak kuat sudah tidak kuat lama-lama, maka bisa dengan membaca ayat atau Quran surah yang lain. Ini pendapat ulama. Jadi paling utama tadi disunahkan untuk membaca surah Qaf dan Al-Qamar atau Al-A'la dan Al-Qasiyah. Tapi kalau misalnya melihat kondisi jamaah banyak anak-anak, kemudian banyak sepuh, maka bisa dengan ayat yang lainnya. Jadi boleh nopo-nopo. Dan ini pendapat yang mayoritas ulama khususnya di zaman Covid itu banyak disampaikan oleh para ulama. Jadi jangan Allah Taala kalau misal sudah ada imamnya di sholat biasanya surahnya Al-A'la dan Al-Qasiyah. Jemaah Allah Taala. Jadi setelah rakaat pertama selesai, nanti rakaat kelima dengan 5 kali takbir. Ibadahnya disambung bacaan takbir tambahannya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau misal imamnya cepat, karena ada juga yang imamnya cepat karena berpendapat bahwa tidak perlu ada bacaan khusus. Jadi boleh salah juga. Jadi kalau misal ada yang cepat, cepat. Atau misal dengan keluar dari kerumunan kemudian ada bertemu dengan sholat Idul Adha untuk takbirnya cepat. Maka karena dia berlandaskan dalil, tidak ada bacaan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Tetapi ada sahabat yang berpendapat beliau bahwa mendengar Nabi itu ketika takbir tambahan membaca sambungan kepada Allah SWT dan sholat kepada Nabi. Kalau sini ada yang ditanyakan, Telinga berdenging atau kupingnya berdenging katanya. telinga berdenging, kalau tiba-tiba berdenging. Kalau dalam sebuah riwayat itu ada diriwayatkan bahwa ketika kita berdenging, telinga berdenging kita disunahkan untuk menyebutkan Allah SWT, bertasbih kepada Allah Taala. Karena pada saat itu makna katanya itu seperti diperdengarkan suara sulit kita dari surga. Tidak ada seperti itu. Jadi kita disunahkan ketika kita berdenging, perbanyak zikir, perbanyak menyebut Allah SWT. Jadi buatan risuk kan, buatan malah apa ya, kesel. Wah, buatan ini banget. Jadi mungkin diisi dengan perbanyak zikir. Ada zikir, ada lagi. Jadi memang ada kondisi yang beliau berdiri di ujung. Kalau dalam suara ini berikan bahwa kita diperdengarkan suara sering kita disunahkan Allah. Jadi kita disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah dan kita berdiri. Ada lagi? Kalau sebelumnya itu, jadi sampai nanti setelah sholat Idul Fitri, kemudian kita juga dimintakan untuk bersilaturahim dan maafkan. Jadi maafkan. Jadi kalau misalnya masih ada juga sedikit saja, bisa mungkin kita buang jauh-jauh. Karena sifat pemaaf merupakan sifatnya ahli surga. Bukankah kita ingin ketika kita sholat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Dan tadi ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis, tiba-tiba Rasulullah tertawa. Kemudian tiba-tiba pertama itu hadis tiba-tiba beliau tertawa karena
untuk umatnya di hari kiamat nanti bersujud di hadapan Allah Taala, kemudian saling meminta agar pahalanya atau dosanya dilimpahkan kepada saudara tersebut. Jadi mungkin ketika kita ada denda, kita disakiti, sambil kita maafkan. Karena ketika kita menghadap amarah sedikit saja, menghadap denda, saya banyak sekali ketemu itu, maka banyak sekali ketemu pasien kondisinya bahkan masih muda, sampai yang sepuh, sampai yang tua terus ya. Ada yang muda sampai tua. Itu banyak sekali yang sakitnya ngapunten, kelemahan syaraf atas banyak gejala stroke sampai yang stroke berat. Itu banyak sekali yang ternyata memendam amarah, memendam dendam. Ketika dia banyak disakiti, kemudian dia pendem sendiri, dipendam terus, yang akhirnya adalah terbalik badannya, dan akhirnya dari terkena penyakit stroke karena pikirannya banyak, dendamnya dipendem. Jadi mungkin di momentum besok, ya, ketika ada yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, kita maafkan. Ketika kita menyakiti saudara kita, baik dalam lisan kita, dengan tangan kita, di samping kita minta maaf. Dan Allah insya Allah ketika kita minta maaf tidak akan mengurangi harga diri kita sedikit, insya Allah. Jadi mungkin jangan malu untuk minta maaf, jangan takut juga untuk memaafkan orang lain. Kalau misalnya sudah tidak ada, nanti pas jam 7:30, nanti insya Allah terkait apa ya, soal tadi insya Allah saya share. Mungkin apa yang kita sama kita pelajari pada kali ini menjadi hal yang baik ke depannya, kemudian menjadi bekal agar kita menjadi pribadi yang sebenarnya lebih baik kepada Allah Taala dan kepada para manusia atau dalam sosial juga. Allah Taala bersuara bila bisa dilihat secara